Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar saya tentang dinding sel. Ya, yang pertama kita mulai dari lamela tengah. Yang ini lamela tengah. Lamela tengah adalah bagian terluar dari dinding sel. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung sel atau perekat antara satu sel yang lain sel. Karena itulah lapisan ini diberi nama lamela tengah. Karena berada di antara dua sel, meski pada dinding sel bagian ini ada di paling luar, lamela tengah ini merekatkan sel satu sama lain karena mengandung pektin saat pembentukan sel. Lamela tengah adalah lapisan yang terbentuk paling pertama. Yang kedua, dinding sel primer. Dinding sel primer baru terbentuk saat sel sudah mulai tumbuh, sehingga strukturnya cenderung lebih tipis dan fleksibel. Dinding sel primer terletak di antara lamela tengah dan membran plasma. Bagian ini mengandung selulosa, mikrofibril, serta hemilulosa dan pektin. Yang ketiga, dinding sel sekunder. Ini dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder adalah bagian yang lebih kaku dan kokoh. Lapisan inilah yang mendukung fungsi sel sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya. Lapisan sekunder ini terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Tidak jarang lapisan primer juga membantu pembentukan lapisan sekunder saat sel tumbuhan sudah selesai bertumbuh. Dinding sel sekunder mengandung selulosa, hemilulosa, dan ligin. Liginin adalah sejenis polimer yang dapat memberikan sokongan tumbuhan untuk struktur tumbuhan. Lignin jugalah yang akan membantu terlindungi dari bakteri, serangga, maupun penyebab kerusakan lainnya. Proses pemindahan air antar sel pun difasilitasi oleh lignin. Yang keempat, pektil. Ini pektil di bagian bawah atas. Pektil sebagai serat pembentukan gel, pektil dapat menyerap air dan terbukti efektif dalam membuat tekstur tinja menjadi lebih padat tetapi tetap lunak. Jadi tak heran jika serat satu ini mampu meredapkan diare dan sembelit. Yang kelima, selulosa mikrofibril. Selulosa mikrofibril merupakan rantai panjang molekul gula yang dihubungkan satu sama lain untuk memberikan kekuatan pada kayu yang sangat luar biasa. Selulosa ialah komponen utama dari dinding sel tumbuhan dan bahan bangunan dasar dari minyak jenis tekstil dan kertas. Selulosa mikrofibril terletak di bawah pektil, sini, di bawah pektil. Yang keenam, hemiselulosa. Hemiselulosa berfungsi sebagai bahan pendukung dalam dinding sel yang berlaku sebagai perekat antara sel tunggal yang terdapat di dalam batang pisang dan tanaman lainnya. Terletak di bawah selulosa mikrofibril di sini. Yang terakhir, protein larut. Apa manfaat dari protein larut? Ada beragam fungsi protein bagi tubuh, mulai dari sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, memastikan kebutuhan protein harian sudah tercukupi dengan baik adalah hal yang penting. Fungsi-fungsi dinding sel.
Fungsi dinding sel memberi bentuk dan kekuatan pada tumbuhan, mempertahankan tekanan tugor, tempat keluar masuk zat-zat penting tumbuhan sebagai pemisah dalam dan luar sel, melindungi dari ancaman bahaya sebagai tempat penyimpanan karbohidrat, membantu transfer air, gas, dan zat. Fungsi dinding sel lainnya: 1. Melakukan satu sel dengan sel yang lain, melekatkan satu sel dengan sel yang lain. Yang 2, menjaga bentuk sel tumbuhan. Yang 3, menentukan laju pertumbuhan tumbuhan, melindungi sel dari tekanan mekanis, berfungsi sebagai reporter dan ikut sebagai reaksi kekebalan. Yang ke-6, berfungsi untuk pengaturan regulasi osmotik. Yang ke-7, menjaga homeostatis pada sel tumbuhan. Yang ke-8, melindungi protoplasma terhadap kekerasan mekanikal. Yang terakhir, berperan sebagai hormon karena mengandung olgosakarina. Ya, itu mungkin presentasi dari saya tentang dinding sel. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih.